Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian, di pagi yang mulia yang semoga kita semua mendapatkan rahmat, ampunan, dan petunjuk untuk tetap berada pada jalan kebenaran dan istiqomah di atas tuntunan dan petunjuk hidayah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah kita telah sampai ke permasalahan 35 yang berjudul atau bertema dalam permasalahan ke-35 ini tentang sifat orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW adalah taqarrubuhum ilallahi bifi'lil muharram. 136. Permasalahan ke-35. Taqarrubuhum ilallah bifi'lil muharram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang haram. Allahu Akbar. Perbuatan haram. Iya kan? Yang masuk dalam kategori al-fahisyah. Dinamakan perbuatan haram kan berarti karena perbuatan jelek. Tapi ini dibalik. Perbuatan haram itu dijadikan sebagai amalan, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat bagaimana contoh yang akan diberikan dalam kisah berikut ini. Syaitan itu menghiasi, iblis menghiasi amalan jelek tersebut, ya kan? Sehingga tampak sebagai sebuah amalan baik dan bahkan dikatakan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah beribadah dengan membuka aurat. Beribadah dengan membuka aurat. Seperti Allah firmankan dalam ayatnya Al-A'raf ayat 28, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Dan ketika mereka melakukan mereka melakukan perbuatan haram ini dan mereka anggap sebagai sebuah peribadahan dan diperingati atas kesalahannya, apa jawaban mereka? Nah, seperti tadi Bang Abdullah mengatakan, sudah kamu jangan ngurusin saya. Karena kami dapatkan ini adalah merupakan tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun. Unggah-ungguh sudah kita laksanakan bersama. Jadi tolong jangan ditentang dan jangan disalahkan. Karena ini sudah tradisi, budaya yang harus kita lestarikan. Itu alasannya. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan jelek, fahisyah, qalu wajadna 'alaiha aba'an. Ini tradisi bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wah, yang lebih kawat lagi, hujjah mereka, dalil mereka apa? Wallahu amarna biha. Dan Allah pun memerintahkan yang demikian hebat. Jadi udah bergeser kan? Yang dulunya hanya sebuah cara, kalau benar ceritanya, untuk mendakwahkan Islam, walaupun tetap kita salahkan, karena umat dari awal itu harus kita kasih tahu. Seperti banyak kita dengar cerita bahwasanya dialog antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Ampel ketika mengatakan, ya kan, loh ini orang-orang Indonesia yang notabene dulunya adalah Hindu dan masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, tapi mereka kok masih melaksanakan ritual-ritual mereka. Seperti ketika mereka berada pada agama Hindu. Oke lah, gimana kita buat cara, kata Sunan Kalijaga,
Mungkin ritualnya tetap, cuma kita ganti. Yang dulunya zikirnya pakai weda, sekarang kita ganti pakai Al-Quran. Apa? Yasin. Kata Sunan Ampelnya dijawab, loh, akan berapa lama engkau bertahan dengan cara seperti itu? Karena bisa jadi mereka tidak tahu kalau ini bukan tata cara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin kalau engkau meninggal dan kita wafat semua, ya kan? Mungkin, ya kan, mereka menyangka ini aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan ada perintah untuk melaksanakan amal ibadah ini. Dijawab lagi oleh Sunan Kalijaga, biarkan nanti orang-orang setelahnya yang memberitahu, melanjutkan dakwah kita untuk menjelaskan bahwasanya, ya kan, yang seperti ini salah. Nah, berarti kita nggak apa-apa kan berhujah. Kita sampai sekarang berarti melanjutkan untuk memberitahu kalau itu adalah salah. Untuk dibenarkan, diluruskan. Seperti itu, seperti wasiatnya, ya kan, Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, ya kan. Kita lanjutkan wasiatnya. Bukan malah dilegalkan dan bukan malah dilanjutkan. Nah, ahlul jahiliyah ketika itu, mereka itu diantaranya cara mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membuka aurat ketika tawaf. Karena syaitan sudah menghiasi akal-akal mereka, ya kan, dan menutup hati-hati mereka dengan hiasan bahwasanya kalau engkau bukan termasuk dari penduduk tanah haram, ya kan, dan Anda datang dari luar haram maksudnya, maka tidak boleh seseorang masuk ke tanah haram dengan baju yang dia pakai, ya kan, karena engkau sudah melakukan perbuatan maksiat dengan baju-baju tersebut. Jadi kalau masuk tanah haram, ya kan, kamu nggak boleh pakai baju yang kamu pakai, karena kamu sudah melakukan perbuatan maksiat, mungkin sering bolak-balik dengan baju yang engkau pakai tadi. Engkau bermaksiat dalam keadaan memakai baju tersebut. Kalau kamu bisa dapatkan orang-orang dari penduduk tanah haram yang meminjamkan pakaian untukmu untuk bisa bertawaf dengan pakaian tersebut, maka silahkan.